dari sama anak-anak, tapi kita nggak pernah boleh untuk yang namanya bosan gitu kan? Kita menyatakan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mulia Tuhan. Kami tahu Tuhan di tengah pandemi ini kami mungkin ketakutan Tuhan, tapi kami percaya Engkau ada di sisi kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendirian Tuhan. Tuhan, beri ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir supaya sudah berkat untuk kita semua Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Pers. Nah, tadi kita udah lama banget puji Tuhan, tapi kita masih semangat dong. Kita mau bangkit berdiri, kita mau mendengar nama Tuhan lagi, kita mau bertepuk tangan dan bernyanyi. Terima
Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat sore hari ini kami boleh ada Tuhan, untuk kami boleh beribadah bersama dengan anak-anak kaum muda-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau memberkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, apa kabar? Masih bertahan di rumah? Amin. Ya. Anak-anak muda, saya tahu bahwa mungkin bukan satu hal yang gampang ya. Bukan satu hal yang gampang untuk kita bisa terus berada di rumah. Tetapi kalau saat ini Tuhan izinkan kita untuk tetap ada di rumah, kita belajar untuk mentaati ya, mentaati aturan yang ada. Hari ini firman Tuhan saya akan bacakan dari Ibrani 12 ayat 5 dan 6. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita ya. Membuka Alkitab kita, walaupun kita di rumah kita tetap memegang Alkitab, kita membaca bersama-sama. Di Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Judul sore hari ini adalah siap dibentuk. Firman Tuhan berbicara tentang nasihat ya, nasihat atau peringatan atau didikan Tuhan kepada anak-anaknya ya. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini disampaikan untuk kita anak-anak muda, anak-anak yang memiliki kekuatan ya, kekuatan yang diberikan oleh Tuhan secara khusus. Nah, di dunia ini kita tahu bahwa tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya gagal ya. Tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya biasa-biasa atau tidak sukses. Tetapi di dalam keinginan orang tua itu mereka ingin anaknya menjadi anak yang berhasil ya. Anak yang berhasil, anak yang mampu mungkin mengubah kehidupan dari orang tuanya ya, baik secara ekonomi, baik secara kedudukan dan yang lain-lain ya. Dalam status sosial, saya percaya bahwa semua orang tua ingin anak-anaknya, apalagi anak-anak muda yang memiliki masa depan yang bisa dibilang masih panjang ya untuk menjangkaunya. Nah, oleh karena itu orang tua ingin anak-anaknya memiliki kehidupan yang disiplin ya, memiliki kehidupan yang rajin ya. Peraturan itu dilakukan oleh orang tuanya supaya anaknya mampu atau bisa menjadi anak-anak yang penurut, anak-anak yang tahu aturan. Aturan itu bukan hanya diadakan di dalam rumah saja, dimanapun ya. Mungkin yang masih sekolah, di sekolah juga ada peraturan. Di tempat-tempat tertentu, bahkan di tempat-tempat umum, itu ada juga peraturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan ya. Kalau saat ini kita anak-anak kebanyakan ya yang masih sekolah, walaupun sekolah di rumah, tetapi masih ada aturan ya, aturan untuk tetap belajar, untuk tetap mengerjakan soal-soal ya. Tidak sembarangan ya, tidak sembarangan meskipun ya kita di dalam rumah ya. Nah, oleh karena itu orang tua mau semua aturan-aturan yang ditetapkan itu dipatuhi oleh anak-anaknya ya. Mereka tidak menginginkan anak-anaknya melanggar, sehingga ada konsekuensi. Kalau melanggar aturan harus ada hukuman ya, ada hukuman. Ini biasanya suka dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya. Karena apa? Orang tua ingin anak-anaknya tetap menjadi anak-anak yang disiplin, anak-anak yang baik. Nah, kita harus menyadari ya, sebagai anak muda kita menyadari bahwa ini adalah satu pembentukan ya, pembentukan karakter ya, pembentukan kehidupan kita sebagai
anak-anak muda yang mengikut Tuhan, ya. Apa sih maksud Tuhan dengan pembentukan? Mungkin kita sebagai anak muda, pembentukan seperti apa sih? Saya mah orangnya bebas, nggak mau diatur-atur gitu ya. Karena memang secara sosial, secara kehidupan anak-anak muda itu dalam tanda kutip itu susah diatur karena mereka merasa memiliki kehendak bebas untuk dapat melakukan apa yang anak-anak muda lakukan. Nah, tapi di sini Tuhan tetap katakan bahwa kita atau sebagai anak-anak muda harus mentaati apa yang Tuhan mau. Nah, apa sih maksud Tuhan dengan pembentukan? Nah, kalau kita mau cerita tentang gereja kita ya, beberapa bulan yang lalu membuka atau memberi nama baru terhadap gereja kita, Rumah Bejana Kemuliaan ya. Nah, kita pasti berhubungan dengan seorang pembentuk atau penjunan. Saya mau ceritakan sedikit bagaimana seorang penjunan membentuk satu bejana ya. Dia akan memilih tanah yang baik. Dia akan melepaskan serat-seratnya, dan bahkan mungkin kerikil-kerikil, batu-batu kecil itu akan disingkirkan dari tanah itu sehingga tanah itu benar-benar murni, tanah liat yang siap dibentuk. Nah, inilah pekerjaan penjunan ya, pekerjaan seorang pembentuk bejana. Di firman Tuhan juga dikatakan demikian. Nah, bagaimana kita sebagai anak muda supaya kita mau dibentuk? Yang pertama, di dalam ayat 5 tadi dikatakan bahwa hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Ayat 5b dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa dibentuk? Yang pertama, jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Apa sih itu didikan Tuhan? Ya, ada yang tahu? Apa itu didikan Tuhan? Didikan Tuhan adalah proses untuk mendewasakan seorang anak, ya. Pasti kalau ingin didewasakan berarti dia memang masih anak-anak ya. Masih anak, masih dianggap anak. Nah, disinilah dinamakan proses pendewasaan. Dan di sini anak muda jangan menganggap enteng proses yang Tuhan sudah tetapkan kepada anak-anaknya. Anak yang dimaksud adalah anak yang sah, yang dididik oleh seorang ayah, yang di dalamnya ada didikan, ada ajaran, ada latihan, ada pukulan, bahkan ada juga penderitaan. Amin. Ya. Sebagai anak, dia rela ya, bahkan dia dikatakan tidak boleh menganggap enteng ajaran yang Tuhan berikan kepadanya. Sehingga apa mungkin anak-anak merasa saya kok dididik Tuhan sebegini amat, alah udahlah nanti gampanglah urusannya. Tidak, kita tidak boleh menganggap enteng. Firman Tuhan katakan jangan menganggap enteng didikan Tuhan. Yang kedua, jangan putus asa dengan peringatan Tuhan. Kadang kita bosan ya dengan peraturan-peraturan yang ada. Apalagi anak-anak remaja seperti yang saya katakan tadi, mulai merasa mampu mengambil keputusan sendiri. Akan sangat sulit untuk mentaati peraturan-peraturan yang ada, bahkan peraturan-peraturan firman Tuhan. Oleh sebab itu kitab ini mengingatkan anak muda tidak boleh cepat putus asa dengan peringatan-peringatan Tuhan. Tidak boleh cepat putus asa dengan ajaran-ajaran Tuhan. Jangan cepat-cepat meninggalkan Tuhan. Ketika Tuhan ingin membentuk anak muda menjadi lebih baik lagi, disitulah diperlukan proses ya. Dikatakan tidak boleh putus asa. Seorang penjunan ketika dia membentuk satu bejana, dia tidak putus asa. Karena apa? Dia memiliki satu pengharapan bahwa apa yang dibentuknya ini akan menjadi satu bejana yang indah, yang dapat memuaskan dirinya secara pribadi. Ya, bahkan bejana itu bisa menyenangkan banyak orang lain. Ya. Didikan Tuhan di sini memiliki maksud. Yang pertama, mengingatkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Di situ di ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, kita sama-sama buka ya. Ayat 7 dan ayat 8 dikatakan, jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang, ya. Di firman Tuhan itu di Yahudi terutama, bahwa anak-anak yang dihajar atau yang menerima didikan anak-anak yang sudah dianggap anak sah. Oleh karena itu disebut dia bukan anak-anak gampang, ya. Seorang ayah, dia akan mendidik anak ini kalau dia menganggap anak ini adalah anak yang sah, ya, anak yang sah. Karena ada 3 macam anak. Yang pertama, anak kandung, anak angkat, ya, ini yang dikatakan dia sah. Yang ketiga adalah anak yang dianggap tidak sah, kalau menurut latar belakang Alkitab. Dan kita adalah anak yang diangkat dan disahkan. Dan anak-anak inilah yang harus diajar, yang harus dididik. Dan di dalam Tuhan, kita adalah anak-anak yang diangkat Tuhan, kita disahkan oleh Tuhan untuk menerima warisan kerajaan surga. Oleh karena itu, penting sekali anak-anak muda menerima didikan daripada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita mendapatkan peringatan, kita dididik oleh Tuhan, ingatlah bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, anak-anak yang sah. Yang kedua adalah jaminan kasih dan perhatian Allah pada kita. Kalau Tuhan masih mau mendidik kita, kalau Tuhan masih mau memberikan pelajaran buat kita, memperingatkan kita dalam kehidupan kita, itu menandakan bahwa Allah tetap menjamin kasih, memberikan jaminan kasih dan perhatiannya kepada kita, ya. Di dalam ayat 6 dikatakan, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Orang yang tidak dikasihinya berarti tidak dihajar oleh Tuhan, dibiarkan. Kalau kita masih mendapat pengajaran, didikan dari Tuhan, artinya apa? Kita adalah anak yang dikasihnya. Nggak ada orang tua yang ingin mengajar anak tetangga sampai susah payah, ya. Anak tetangga dia maunya harus baik, begini-begini, nggak disiplin. Seorang ayah, umpamanya ayah dari kita, ya, dari saya gitu, ya, pingin anak orang lain sukses, enggak. Sehingga apa? Anak itu harus dididik, enggak. Seorang ayah dia akan memberikan didikan atau ajaran hanya kepada anaknya saja, ya. Dia tidak akan peduli dengan anak orang lain. Dia hanya berpusat atau terfokus dengan anaknya saja. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita anak-anak muda masih dibentuk oleh Tuhan, masih diberi pengajaran oleh Tuhan, masih dididik oleh Tuhan, mungkin merasa kita menderita sebagai anak Tuhan. Ikut Tuhan itu kok susah, ya. Ikut Tuhan itu kok nggak enak, ya, nggak bebas. Kalau kita masih punya perasaan seperti itu, berarti kita masih Allah masih memberikan perhatiannya pada kita. Amin. Yang ketiga, agar pada akhirnya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Didikan Tuhan kepada anak-anak muda artinya apa? Supaya nantinya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Dunia pada akhirnya dihukum oleh Tuhan, mendapatkan hukuman atau penghakiman daripada Tuhan. Dan Tuhan tidak ingin anak-anak yang sudah diangkat dari keadaan berdosa menjadi hidup benar, memiliki kebenaran. Tuhan tidak ingin anak-anak yang mendapatkan penghukuman bersama-sama dengan dunia. Karena apa? Kita adalah pewaris kerajaan Allah, ya. Ini yang Tuhan inginkan sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita, terutama anak-anak muda yang pada saat ini mendengarkan firman Tuhan. Didikan Tuhan memiliki maksud yang keempat adalah agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Ayat 10 di sini dikatakan, mungkin kita akan banyak baca firman Tuhan, nggak apa-apa, ya. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita, ya. Mungkin pada saat ini kita mengalami duka cita, pembentukan kita terlalu sakit yang diizinkan oleh Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita.
tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya apa? Kalau kita berserah kepada Tuhan, mungkin kita merasa duka cita, kita merasa tidak enak ketika dibentuk oleh Tuhan, tetapi nantinya akan kita melihat kebenaran yang sesungguhnya, bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Ya, haleluya. Ayat 14 dikatakan bahwa berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, didikan Tuhan memiliki maksud untuk atau agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Yang terakhir, yang dikehendaki Tuhan dari kita apa? Ya. Ketika Tuhan membentuk kita, ketika Tuhan membentuk bejananya untuk menjadi lebih indah, apa sih yang diinginkan Tuhan dengan bejana yang Dia sedang bentuk ini? Apa gitu loh. Kalau kita melakukan sesuatu, kita membuat satu keterampilan, kita pengen jadi apa yang kita buat ini gitu. Ya. Mungkin kita di rumah banyak sekali melakukan banyak hal. Ya. Anak muda biasanya bikin apa ya? Mungkin buat YouTube, mungkin buat game-game online, atau buat ya macam-macam gitu ya. Dan kita mau jadi apa yang kita buat itu gitu. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan mau sesuatu dari kita ya. Namun di dalam proses pembentukan itu, yang Tuhan kehendaki adalah apa? Tetap tunduk dan setia pada kehendak Tuhan. Tunduklah pada perintah Tuhan, tunduklah pada firman Tuhan ya. Oleh karena itu dikatakan jangan pernah anggap enteng ajaran Tuhan. Saya membacakan bahwa tadi saya sudah katakan seorang penjunan akan menghancurkan kembali bejana yang dia buat jika bejana tersebut tidak terlihat bagus. Ia akan membanting tanah tersebut, bahkan dalam proses pengeringan bejana itu harus dibakar. Disinilah perlu penundukan dari kita. Tanah liat akan diam ketika dibentuk oleh Tuhan ya, oleh seorang penjunan. Demikian juga kita, ketika kita tunduk taat, memang susah, sulit ikut Tuhan, harus ke gereja, harus dengerin firman Tuhan, harus berdoa, harus mengasihi, padahal teman kita tidak baik, tetapi firman Tuhan katakan engkau harus berbuat baik. Sulit membalas kejahatan dengan kebaikan, harus memberi, harus mengasihi, sulit. Tetapi inilah perlunya penundukan dan kesetiaan pada kehendak Allah. Kita mau belajar, amin. Anak muda harus belajar tunduk, setia pada kehendak Allah. Yang kedua, yang terakhir, meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Yang dikehendaki Tuhan supaya kita bisa dibentuk menjadi sesuatu yang indah. Apa yang harus kita lakukan? Meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusan Allah. Di dalam ayat 10 dan ayat 14 dikatakan, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusan Allah ya. Tanah liat yang dibentuk dia harus benar-benar bersih, tidak ada batu-batu kecil, serat-serat di dalam tanah liat tidak ada. Demikian juga kita, ketika Tuhan ingin membersihkan kita ya, mungkin agak sakit ketika kelemahan kita diambil ya. Yang suka marah kita mau dibuat supaya tidak marah, itu sakit ya. Yang suka berbohong, berusaha untuk tidak berbohong, hari ini aku nggak berbohong lah, bukan hal yang gampang, tak sakit. Inilah yang mau Tuhan ya kita tinggalkan ya. Dan yang lain-lain, saya akan bacakan yang terakhir di dalam Efesus 4 ayat 25 dan 32. Kita sama-sama buka ya. Galatia, Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Dikatakan buanglah dusta. Seorang yang biasa berdusta ketika dia ingin menanggalkannya sulit, tetapi ketika kita mau, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Yang ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu
Ya, ingat yang suka marah, ya. Jangan sampai berbuat dosa. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Saya percaya anak-anak youth di sini tidak ada yang mencuri. Amin. Ya, haleluya. Tidak ada yang pekerjaannya sebagai pencuri, tidak ada. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Ini juga Tuhan mau kita tinggalkan supaya kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Perkataan kotor yang kadang-kadang kita nggak sadari, bercanda, ngomong seenaknya, itu Tuhan mau kita tinggalkan. Tetapi pakailah perkataan yang untuk membangun di mana perlu, supaya yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus. Ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang daripada kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai anak muda dibentuk oleh Tuhan di dalam masa muda kita. Untuk apa? Untuk kita menjadi lebih dewasa, untuk kita bisa menjadi lebih baik, untuk kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang lewat kehidupan kita, lewat keluarga kita, lewat teman-teman kita dimanapun mereka berada. Mungkin kita merasa aneh dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi jangan putus asa. Ketika kita mau dibentuk, maka engkau akan melihat kebenaran demi kebenaran dinyatakan atas kehidupanmu. Haleluya. Kita akan berdoa. Mari kita akan pejamkan mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Engkau melihat Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan, mungkin secara daging Tuhan, mereka sulit Tuhan untuk melakukan kebenaran demi kebenaran. Tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus yang Engkau kirimkan, yang Engkau berikan bagi kami, itulah yang memampukan anak-anak-Mu Tuhan, supaya bisa meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan mereka dari kekudusan Allah Tuhan. Biarlah mata mereka hanya untuk Engkau, pikiran mereka, hati mereka, perkataan mereka, bahkan telinga mereka Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik, yang kudus dan tidak bercela Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bentuklah anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini menjadi anak-anak muda yang baik, yang luar biasa Tuhan, yang penuh kasih mesra, bahkan selalu mengampuni Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ooh.